Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nurwanti. Saya dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul Faktor Penghambat dan Pendukung Menulis Anak Usia Dini. Sebelum masuk ke materi, mari kita kenalan dulu sama anggota-anggota dari kelompok 8. Pemateri pertama yaitu ada saya sendiri, Khairiatul Nurwanti. Kemudian pemateri kedua ada Auliatul Fitri. Dan pemateri ketiga ada Maulizara Abda. Sebelumnya, kita akan bahas dulu apa itu menulis permulaan anak usia dini. Definisi menulis permulaan anak usia dini. Menulis ialah sebuah kata yang mengandung banyak arti. Menurut Zainuddin, menulis dalam arti sederhana adalah merangkai-rangkai huruf menjadi sebuah kata atau sebuah kalimat. Menulis permulaan adalah tujuan sementara yang kemudian diharapkan anak akan berkembang dan menggunakan kemampuan menulisnya untuk menambah pengetahuan dan pengembangan terhadap pribadinya. Nah, selanjutnya, Rafiuddin dan Zuhdi mengemukakan bahwa menulis permulaan difokuskan pada penulisan huruf. Kemudian juga kemampuan menulis permulaan itu difokuskan pada formasi mengenal huruf. Faktor-faktor pendukung menulis anak usia dini. Yang pertama, adanya perlu perhatian dan pengertian terhadap huruf. Yang kedua, kemampuan motorik halus. Yang ketiga, kemampuan koordinasi gerakan tangan atau jari. Kemudian yang keempat ada kemampuan menjiplak dan juga mengingat tulisan yang sudah dilihat dan didengar. Selanjutnya yang kelima ada kemampuan menempatkan posisi kenyamanan tubuh dalam ruangan atau posisi memegang alat gerak tubuh. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Auliatul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatul Fitri. Saya pemateri kedua yang berasal dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang faktor pendukung menulis anak usia dini. Jadi, adapun faktor pendukung dari kemampuan menulis anak usia dini lainnya juga ada seperti kinestetik, stimulasi motorik, integrasi fisiomotor, dan manipulasi tangan. Kemudian, adapun faktor-faktor yang menghambat kemampuan menulis anak usia dini, yaitu yang pertama adanya faktor motorik, yang kedua adanya faktor perilaku anak, yang ketiga adanya faktor persepsi, yang keempat faktor memori, yang kelima kemampuan melaksanakan cross modal, yang ketujuh adanya faktor kemampuan memahami instruksi. Seharusnya yang dilakukan oleh para orang tua, guru, dan orang dewasa yang berada di sekitar anak agar tidak menghambat kemampuan menulis anak, yaitu dengan cara memberikan contoh kepada anak, memberikan bimbingan kepada anak, tidak menekan dan tidak memaksa anak, kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk mencoret bebas, dan serta memberikan arahan terhadap perilaku anak. Baiklah, di sini saya akan menceritakan salah satu observasi dari teman saya di PAUD Kinanti, Desa Pasir Putih, Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Dalam pelaksanaan pengajaran menulis di PAUD Kinan, guru menggunakan metode yang mudah dan tepat dipahami oleh anak. Di antaranya, guru memberikan latihan motorik seperti meremas kertas dan merobek kertas. Latihan ini bertujuan untuk merasakan halus dan kasar. Selain itu, guru PAUD Kinan juga menggunakan berbagai tahapan sesuai dengan tahapan anak.
Kegiatan menulis dilakukan pada waktu inti setiap pembelajaran. Faktor pendukung lainnya seperti motivasi dari guru dan orang tua. Metode pembelajaran yang tepat agar anak tidak bosan dalam belajar. Kemudian, pada kegiatan menulis, guru tersebut mencontohkan terlebih dahulu kepada anak agar mudah dipahami oleh anak. Buku tulis yang digunakan ialah khusus disediakan untuk anak didik dan digunakan untuk membantu mengembangkan kemampuan menulis anak. Isi buku tersebut yaitu buku garis titik berupa kumpulan bentuk garis seperti garis lurus, garis miring, garis lingkaran, garis melengkung, garis menyudut, dan garis patah. Kemudian, rumusan masalah yang banyak ditemui ketika observasi berlangsung. Masih banyak anak yang belum bisa menulis walaupun sudah diberikan oleh guru, dan juga ada yang belum bisa mengingat dan membedakan huruf. Kemudian, masih banyaknya anak-anak yang belum terpenuhi tahap-tahap perkembangan menulis walaupun sudah memasuki usia tahapan tersebut. Dan kondisi emosional anak kadang-kadang juga sering tidak menentu. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang penyelesaian masalah. Dengan pemilihan metode pembelajaran pada anak agar tingkat pencapaian kemampuan menulis anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian juga ada beberapa prinsip yang dapat diajarkan dalam kemampuan menulis permulaan pada AUD, yaitu yang pertama, prinsip penggunaan tanda atau simbol. Jadi prinsip penggunaan tanda atau simbol itu adalah guru dapat memberikan kesempatan banyak kepada anak untuk dapat berlatih mengenai motorik halus, terutama dalam kelenturan tangan anak. Yang kedua, prinsip pengulangan. Jadi, guru dapat memberikan latihan pengulangan secara terus-menerus kepada anak. Yang ketiga, ada prinsip keluasan. Jadi, prinsip keluasan ini adalah guru memperkenalkan kepada anak tentang simbol atau kata yang mudah dikenal anak dan yang sering ditemui anak dalam kehidupannya. Selanjutnya ada prinsip pengungkapan. Jadi di sini guru memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita mengenai pengalaman tentang menulis anak yang sudah dibuatnya. Selanjutnya ada prinsip mencontoh. Jadi di sini guru sering memberikan pengulangan berbagai contoh tulisan atau kata yang sama. Selanjutnya ada juga prinsip penguatan. Di sini guru memberikan penguatan dengan memberikan apresiasi dan juga pujian atas hasil karya anak yang sudah dicapai. Dan juga orang tua berperan untuk memberikan perhatiannya untuk melatih kemampuan anak dari pembelajaran materi yang diterima agar dipraktikkan di rumah. Kemampuan menulis banyak juga berkaitan dengan kemampuan membaca. Maka sebaiknya untuk lebih meningkatkan kemampuan menulis anak, biasakanlah anak untuk menyukai membaca. Jadi kesimpulan pada presentasi ini adalah berdasarkan hasil observasi faktor pendukung dan penghambat anak usia dini dalam meningkatkan kemampuan menulis permulaan, yaitu yang pertama, faktor pendukung. Guru didukung dengan ketersediaan media yang cukup, baik berupa papan tulis, alat tulis, dan buku LKS hingga menggunakan pasir. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat yaitu masalah kondisi emosional anak yang tidak menentu, kerjasama orang tua dan guru, dan kondisi kelas. Adapun saran dari kami ialah, yang pertama, guru lebih memperhatikan satu persatu anak didiknya dan memberikan penanganan khusus terhadap siswa yang dirasa masih mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran menulis. Selain itu, guru juga dapat memberikan tambahan waktu belajar, baik pada jam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua ialah, guru juga lebih intens lagi memberikan informasi kepada orang tua untuk bekerja sama dalam memantau perkembangan menulis anak di rumah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.